mulai zoomnya. Ani, ayo Ani, udah mulai ini loh videonya, zoomnya kita mau belajar sama Bu Ai. Ayo, udah mati belum? Udah cepetan, tinggal klik aja zoomnya. Nampaknya udah hadir semuanya ya ini ya. Sudah ada 7 siswi, sudah lengkap. Saudari Anik Agustin. Hadir Ibu. Oh itu siapa? Saudari Densilmi sama saudari Daul Haq sakit. Oke, Inas Nadira hadir. Dini Puspitasari. Naya Hadir Bu. Naya terus ya. Fikri Rahma. Fikri Rahma. Mungkin sinyalnya lagi jelek Bu. Oh Atau sinyalnya. mungkin lagi sibuk. Oh ya. Baik. Oke, dalam materi pelajaran kita kali ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mengenai tema kita adalah semangat untuk menuntut ilmu, semangat mencari ilmu. Sini Ibu, pelajaran kali ini kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu itu sangat nikmat ya, mencari ilmu itu sangat nikmat dan begitu indah ketika kita itu dapat berbagi ilmu yang kita miliki itu terhadap sesama, seperti itu. Selanjutnya kita perlu memahami makna dari menuntut ilmu sendiri ya, bahwa dalam menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mana beragama Islam itu tidak membeda-bedakan hak kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Jadi pada intinya laki-laki perempuan semuanya itu wajib menuntut ilmu seperti itu. Wahyu pertama pun membaca untuk belajar seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq seperti itu. Selanjutnya hukum menuntut ilmu juga ada fardu kifayah, fardu ain. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, pertama ya anak-anak, dapat diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga adalah merupakan sebuah sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga, terbebas dari kebinasaan dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun juga ayat yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, tentang ilmu pengetahuan. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, di sini dari ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang itu dapat dilakukan oleh sebagian kecil muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang, sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan seperti itu. Jadi ayat tersebut mengandung bukan hanya sebagai kita itu harus berjihad di medan perang semata, melainkan di situ menjelaskan tentang menuntut ilmu yang dimana yang namanya berjihad itu bukannya harus kita itu berjihad ketika peperangan dan sebagainya, tapi dalam menuntut ilmu pun ini termasuk berjihad kepada Allah seperti itu. Ada juga hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Nah, di situ qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamu qallihil qanaziril jauharul lu'lu'u wad dhahab rawahu Ibnu Majah. Seperti itu. Ada juga hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bisa dipahami anak-anak tentang
PPT yang Ibu sampaikan barusan? Bisa Ibu. Bisa, alhamdulillah. Oke, setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu izin menyampaikan beberapa evaluasi yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Yang pertama untuk Saudari Fikri Rahma Nur Anissa. Saudara Fikri Rahma Nur Anissa, Ibu ingin melihat dalam pembelajaran selanjutnya bagaimana kesemangatan saudari dalam belajar, bagaimana keseriusan saudari dalam belajar, seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya Ibu mau Anda menyalakan kamera Zoom ya, agar Ibu bisa melihat interaksi antara Anda dengan Ibu dalam pembelajaran seperti itu. Oke, di sini juga Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari Anik Agustin yang telah melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Ya, di sini Ibu melihat keseriusan dan kesemangatan Ananda selama mengikuti pembelajaran ini. Ya, dilihat dari kedisiplinannya ketika masuk link Zoom. Ya, nah itu memperhatikan guru dengan baik selama penjelasan dan aktif ketika pembelajaran seperti itu. Ya. Selain itu, Ibu juga bangga dengan usaha dan perjuangannya Saudari Nida Ulhaq dan Saudari Dinsilmi Al-Ansor, yang mana kedua Ananda tersebut sedang berada di posisi sakit. Oke, untuk kedepannya semoga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada kendala atau hambatan apapun yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran seperti itu. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara offline atau tatap muka seperti itu. Ya, semangat menuntut ilmu, semangat belajar, dan beroptimisme.